Penipu terbesar dalam sejarah kripto, Sam Bankman-Fried. Mungkin kalian udah banyak yang dengar tentang namanya, lagi rame di berita-berita. Ini ada yang bilang seperti Bernie Madoff zaman sekarang, zaman 2022. Ada juga yang bilang ini adalah collapse yang lebih besar dibanding Mt. Gox, ya, 100 kali lebih besar. Mungkin banyak dari kalian yang udah dengar tentang exchange kripto ini yang going bust, ya, yaitu FTX. Ini lagi rame banget di Twitter, di internet, semuanya lagi rame. Exchange itu meledak. Kali ini gue akan bahas dengan sederhana kenapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya ke dunia kripto ke depannya. Sam itu adalah orang super genius yang pintar, ya, dia adalah trader yang genius, lulusan dari MIT, ya, di bidang fisika dan juga matematika. Awal karirnya tahun 2013, Sam ini kerja di salah satu quantitative trading firm di Wall Street, yaitu di Jane Street Capital. Banyak mungkin yang nggak dengar tentang Jane Street Capital, tapi ini adalah salah satu firm yang ngasilin return yang luar biasa tinggi. Jadi ini dia stylenya kuantitatif, tapi strateginya unik, yaitu dia trade international ETF dan juga distressed bonds. Nah, setelah bekerja dari Jane Street Capital, berbekal pengalaman dari Wall Street dan udah lumayan lama, sekitar 4 tahun bekerja di sana, tahun 2017, Sam decided to set shop sendiri. Jadi dia pengen buka toko sendiri. 2017 November tepatnya didirikan trading firm kripto yang paling sukses, ya, namanya Alameda Research. Mungkin kalian juga udah dengar, Alamedanya juga kena kan karena kasus ini. Jadi tahun 2017 November, Sam ini mulai trading firm bersama teman-temannya. Dia waktu itu arbitrage harga Bitcoin dari Jepang dan juga US karena di situ ada spread difference-nya dan jadi market maker di dunia kripto. Nah, Alameda sendiri ini sangat sukses. Semua orang bilang ini adalah company fund yang luar biasa, performance-nya gila, dan ini semua orang terkagum-kagum ya dengan Sam dan kemampuan tradingnya. Sampai semua orang tuh banyak yang ngopi, oh Alameda tuh lagi beli apa sih? Alameda lagi ngapain sih? Semuanya di-copy sama semua orang. Karena kesuksesan dari Alameda ini, tahun 2017 sampai 2019, Sam ini mendirikan akhirnya exchange yang namanya FTX. Waktu itu orang semua bilang dia gila, ngapain dia mau saingan sama Binance, ngapain dia mau saingan sama Coinbase. Buat apa bikin exchange ya, bikin fun aja. Tapi Sam ini punya ambisi yang gede, dia pengen bikin exchange yang besar juga. Jadi dia mulai bikin tim untuk delegasi, jadi tradingnya itu sama timnya sekarang, dan dia full time bekerja di FTX. Nah, kedua kombinasi ini, jadi punya fund dan juga punya exchange yang sangat sukses ini jadi unik dinamikanya. Kenapa? Karena Alameda ini jadi backbone-nya dari FTX juga. Jadi waktu awal-awal FTX, yang market making-in semua liquidity di dalam FTX itu adalah Alameda. Jadi makanya ini menarik banyak banget trader-trader masuk ke dalam FTX. Sam itu adalah golden boy, poster child-nya kripto. Kita lihat dia adalah anak termuda terkaya. Waktu itu kan ini title-nya dipegang sama Mark Zuckerberg waktu dia mendirikan Facebook. Dia paling muda dan paling kaya. Tapi Sam Bankman tuh jauh lebih kaya dan jauh lebih muda dengan uangnya di umur yang sama dengan Mark Zuckerberg. Semua orang bilang dia akan jadi the next Warren Buffett. Jadi di banyak majalah yang bahkan tulis dia sebagai the next Warren Buffett. Sam ini juga punya ikatan yang sangat erat ya ke Partai Demokrat. Dia juga merupakan donatur paling muda ya, paling muda dan terbesar kedua. Jadi yang terbesar pertama ke Demokrat itu adalah George Soros dan yang kedua tuh Sam Bankman. Jadi dia yang backing presidential campaign-nya Joe Biden waktu tahun 2020 kemarin. Sam ini punya branding yang unik ya. Jadi dia tuh kelihatannya sangat amat sederhana, kemana-mana cuma pakai kaos, ya kan, rambutnya jabrik nggak jelas gitu. Dia tuh tidur sama teman-temannya mungkin bersepuluh di apartemen yang kecil. Jadi dia kerjanya di office, tidurnya di office. Kemana-mana dia suka bilang tuh di channel-channel YouTube dia cuma naik Toyota Corolla, dia adalah vegan, dan dia juga punya filosofi yang unik karena dia kan dekat sama politik, dia earn to give ya. Jadi dia mau nyari duit katanya ya kan. Katanya mau nyari duit untuk dibagikan semua. Jadi dia punya aset yang hampir 30 miliar US dollar di umur yang sangat muda, kurang dari 30 tahun. Dan dia bilang dia akan bagikan 99% dari uangnya untuk charitable causes, jadi untuk bantu dunia menjadi lebih baik, yang dia sebut dengan namanya effective altruism. Tapi kita tahu semua ini mungkin ya cuman sekedar skenario untuk orang tuh punya empati terhadap dia, dan ya kita lihat sekarang hasilnya seperti apa. Pertanyaannya, kan kita lihat Alameda ini adalah trading firm yang sangat sukses, udah kayak pencetak uang ya kan. FTX juga sama, ini exchange yang luar biasa besar, punya fitur-fitur yang lengkap, kayak kalian bisa top di dalamnya time weighted average price buying, itu lengkap banget fiturnya dan orang suka produknya, semua orang happy. Bahkan disponsorin ya kan, dia sampai bikin FTX Arena, sampai bikin sponsor di Mercedes F1, sampai Tom Brady masuk, Stephen Curry, dan semua nama-nama terkenal lainnya tuh ikut gitu di dalam FTX ini. Nah pertanyaannya, kenapa yang bisa sebagus ini tuh hancur? Jawabannya adalah salah satu dari jurnalisnya CoinDesk itu mengeluarkan sebuah artikel bocoran, ya, bocoran akan neraca keuangannya atau balance sheet-nya Alameda Research. Nah semua orang kaget. Jadi Alameda itu punya aset 16 miliar US dollar.
Mereka kira ini, oh ini mungkin koin-koin yang Sam tuh suka, misalnya Solana dan lain-lain. Tapi yang bikin mereka kaget, 40-50% dari asetnya itu justru adalah tokennya FTX sendiri, yaitu FTT. Jadi kalian bayangin, hampir setengah itu token sendiri yang diciptain dari angin. Yang kalian bisa print sendiri, kalian buat sendiri, kalian masukin di balance sheet-nya. Dan token yang kalian print dari angin ini, FTT ini, kalian pakai untuk apa? Untuk kalian loan. Jadi kalian ngutang pakai token yang kalian print dari angin untuk dapat uang beneran di dunia nyata. Jadi itu yang dilakukan oleh Alameda Research. Nah, setelah dapat informasi ini, big boss-nya Binance, yaitu Changpeng Zhao, dia bilang di Twitter, oh ini waktu rame banget. Karena Binance itu adalah investor awalnya FTX. Jadi tahun 2020, Binance itu masuk equity dalam FTX, yang itu result di FTT token. Jadi Binance tuh pegang sekitar 2,1 miliar US dollar tokennya FTT. CZ nge-tweet, dia bilang oke, karena ternyata balance sheet Alameda kayak gini nih, gue akan dump FTT di market. Nah, ternyata itu go spiral gitu. Jadi orang semua berbondong-bondong untuk dump FTT ini. Dan ini jadi kontroversi karena waktu itu CEO dari Alameda Research, yaitu Caroline bilang, gue akan tampungin semua di Twitter, dia bilang, gue akan tampungin semua di harga 22. Tapi kita tahu tokennya FTT itu malah turun terus, karena ya untuk melawan Changpeng Zhao itu lumayan susah ya. Jadi akhirnya turun sampai bahkan ke 7. Dan ini apa? Ini narik Alameda jatuh. Kenapa? Karena Alameda ya tokennya 40-50% dari balance sheet-nya itu FTT. FTT harga turun ya hancur juga Alameda. Tweet dari Changpeng Zhao ini membuat yang namanya bank run ke dalam FTX. Nah, apa itu bank run? Bank run tuh gini, kalau misalnya kita nih, ya, misalnya gue punya uang 100 juta, gue taruh di bank BCA. Kalian punya uang 100 juta, kalian taruh di bank BCA. Kalau gue cuma tarik uang gue sendiri 100 juta, itu gue bisa tarik cashnya 100 juta. Tapi, kalau misalnya kita semua ramai-ramai barengan, kita tarik semua uang kita dari BCA. BCA itu nggak punya uangnya. Kenapa? Karena fractional reserve, itu dia cuma punya 10-20 juta. Misalnya asetnya 100 juta nih, kita cuma punya 10 atau 20 juta. 80 itu dipinjemin, diputerin sama banknya. Jadi itu namanya fractional reserve system. Nah, jadi sama, FTX tuh di bank run sama orang. Jadi semua orang tuh mau narik uangnya karena CZ itu ngedump FTT di market. Jadi orang semua narik uangnya. Jadi misalnya kalian beli Bitcoin di FTX, kalian mau narik semua Bitcoinnya keluar. Nah, harusnya exchange yang benar ini nggak akan masalah. Kenapa? Karena neracanya exchange itu harusnya simple, withdrawal dan deposit ya. Withdrawal dan deposit. Kalau lu beli Bitcoin gua ada di sana. FTX ini problemnya dia yang bikin dia hancur. Yaitu kalau kalian beli Bitcoin di FTX, sebenarnya itu Bitcoinnya nggak ada. Jadi itu cuma di aplikasinya doang. Asli uangnya ditaruh mana? Dilempar ke Alameda Research. Jadi ini yang bikin semuanya itu berantakan. Jadi mereka ngelakuin fractional reserve system juga. Jadi uang deposit kalian yang harusnya itu uang kalian itu dimainin sama dia di belakang. Jadi Bitcoinnya begitu dibuka bukunya FTX, dia nggak pernah punya Bitcoin, nggak pernah punya Ethereum. Yang dia beli semuanya Solana, koin-koinnya Sam lah. Orang bilang Sam Coins, FTT, semua yang lain-lain. Jadi ini bermasalah banget. Kalian beli Ethereum, kalian beli Bitcoin, itu nggak ada dan orang mau narik yang nggak ada. Ini yang bikin semua orang tuh sangat amat marah dan akhirnya withdrawalnya di hold. Akhirnya orang nggak bisa ya, sampai beberapa orang tuh terbang ke Bahamas untuk nyamperin untuk minta uangnya kembali. Ini adalah menurut gue corporate governance exchange yang sangat amat tidak baik ya. Akhirnya ini, tapi ini ada bagusnya juga sebenarnya di dunia kripto. Kenapa? Karena dibuat dunia kripto tuh lebih transparan. Jadi kemarin sempat juga gue pribadi ngobrol dengan Benzo dari Bybit terhadap ini. Jadi gimana caranya kripto tuh jadi lebih transparan dengan adanya proof of reserve ya kan. Tunjukin kalau kalian beli di exchange, tunjukin wallet kalian yang mana ya kan. Ada juga sistem yang namanya Merkle Trees. Jadi kalian tunjukin buktinya tuh semua transaksinya. Jadi kripto akan kedepannya pasti akan menjadi lebih transparan karena hal ini. Nah, pertanyaannya kenapa sebenarnya FTT itu banyak banget di Alameda? Kalau spekulasi dari gue pribadi, ini adalah contagion dari Three Arrows Capital. Karena Alameda kena hit juga pas Luna itu crash. Dan Three Arrows Capital tuh crash, Alameda tuh kena. Ya. Jadi mereka harus subsidi, uang dari FTX diambil, depositnya dilempar ke dalam FTT. Semua ini ya, semua ibaratnya penipuan-penipuan ini yang bikin FTX tuh ada bolong, hutang 8 miliar dolar. Ya kenapa? Karena kalau kalian beli Bitcoin nggak ada di situ, Bitcoinnya. Jadi dia akhirnya bangkrut ya, dia filing. Jadi Sam Bankman tuh hilang duit tercepat dalam sejarah dunia. Dia hilang hampir 20-an miliar US dollar dalam semalam. Jadi hilang semua uangnya, dari anak termuda terkaya sampai mungkin termiskin kali ya, karena kan dia minusnya banyak. Jadi dia declare bankruptcy karena bolong 8 miliar dolar. Nah, akhirnya Chapter 11 filing dan dimasukin CEO baru yaitu John Ray. Ya, John Ray ini adalah yang dulu ngeberesin Enron waktu Enron bangkrut. Dan ini kata-kata dari beliau. Dia nggak pernah lihat perusahaan lebih jelek dari ini governance-nya dan lebih hancur keuangannya dari FTX. Dia bilang bahwa gila, ini FTX tuh corporate funds-nya. Jadi uang perusahaan tuh dipakai untuk beli rumah pribadi atas nama pribadi
untuk beli mobil-mobil dan hal-hal lain aneh-anehnya. Jadi private properties di Bahamas. Jadi yang semua Sam Bankman bilang, dia naik Toyota Corolla, dia tinggal sama teman-teman, itu semua bohong. Dia punya penthouse yang besar di Bahamas yang dibeli pakai duit dari FTX. Nah, FTX ini kan juga punya banyak kan, jadi kontennya luas karena dia punya banyak. Tadi gue udah sebutin dia punya sports brand ya, dia juga ke Miami Heat waktu itu jadi FTX Arena, ke Mercedes di F1, dan juga Tom Brady ya kan, even Stephen Curry. Dan akhirnya Stephen Curry dan Tom Brady ini kena sue ya. Jadi mereka udah di filing untuk dituntut, kenapa? Karena mempromosikan FTX. Lalu dampaknya apa ke kripto? Waktu kemarin B20 gue dapat kesempatan untuk satu meja makan dengan bosnya Binance, yaitu Chang Peng Zhao atau disebut dengan CZ. Nah, gue tanya ke beliau, kira-kira dampaknya apa sih ke dalam kripto? Dan ini adalah kata-kata dari beliau. Crypto is here to stay ya, kripto itu nggak akan kemana-mana. Dia bilang adopsi kripto itu akan makin cepat dan sebenarnya makin besar ke depannya. Tapi memang beberapa faktor dari trust ya, apalagi government trust itu berkurang. Kenapa? Karena Sam Bankman ini adalah merupakan orang yang sangat dekat dengan lobby politik ya di Washington DC. Jadi karena dia penyumbang kedua terbesar Partai Demokrat, tentunya banyak koneksi ke dunia politik. Nah, sebenarnya jeleknya Sam Bankman ini adalah ibaratnya mercusuar anak-anak kripto nih untuk bawa ke dunia politik. Kenapa? Karena dari situ kita bisa lobby untuk dapetin misalnya perizinan yang lebih lengkap, ya kan, governance yang lebih baik. Tapi justru yang paling dekat sama politik ini bermasalah. Jadi mungkin kepercayaan di dunia kripto ya, di mungkin orang-orang tua itu rendah banget sekarang. Jadi itu jeleknya dari dampak semua ini. CZ bilang ke gue, tesis akan Internet of Money is real. Jadi maksudnya apa? Internet itu merevolusi distribusi informasi. Zaman dulu kita harus pakai surat dan lain-lain, ada internet udah nggak perlu lagi. Sekarang kripto itu merevolusi digitalisasi dari uang. Ya, jadi kalau misalnya internet itu informasi, kripto itu the internet of money, CZ bilangnya. Nah, ini juga mungkin banyak banget rumor-rumor terkait chairman dari SEC yaitu Gary Gensler terhadap FTX. Karena banyak banget nih komunikasi antara Sam Bankman dan juga Gary Gensler untuk mencari beberapa legal loophole terkait FTX-nya waktu itu. Tapi sekarang akhirnya semuanya kebuka dan ini jadi banyak masalah lagi. Pertanyaannya, mungkin kalian banyak nanya, kripto ini bakal kemana sih sebenarnya? Ini apakah masih akan bear market terus? Apakah nanti pas cycle 2024 apakah akan naik? Jawabannya, ini akan ada contagion yang lebih luas ya. Jadi kayak misalnya Luna kemarin, Luna kan bring Three Arrows Capital jatuh. Nah, dari sekarang kena FTX. FTX nggak mungkin cuma FTX doang, pasti ada beberapa lagi yang jatuh. Salah satunya itu adalah Genesis Trading yang udah nyari duit 1 miliar US dollar, sekarang lagi racing untuk di bailout. Tapi kita tahu siapa yang mau bailout 1 miliar dollar untuk trading firm yang juga lagi underwater. Nah, ini bahaya banget. Kenapa? Karena kalau Genesis jatuh, Genesis itu adalah part dari Digital Currency Group yang punya CoinDesk, ya kan? Dia juga punya Grayscale. Kalau kalian tahu, Grayscale itu GBTC-nya, ETF Bitcoin-nya, discount atau NAV-nya itu 40% dari harga Bitcoin aslinya. Nah, ini berbahaya nih kalau misalnya Genesis Trading kena. Grayscale tuh salah satu holder Bitcoin paling besar di dunia. Itu kena juga, dan ini kita bisa ketemu new lows di harga Bitcoin. Jadi untuk sekarang strateginya adalah kita masih wait and see, ya boleh lah cicil-cicil untuk membeli, tapi jangan masuk dalam porsi yang signifikan. Karena tailwind-nya masih ada beberapa hal yang akan jatuh lagi. Jadi strategi pribadi gue tetap sama, ya gue akan wait and see dan gue akan lihat nih kira-kira ada potensi. Kalau misalnya memang diskon dan menurut gue harganya udah make sense, gue akan mulai masuk ke koin-koin yang blue chip, mungkin Bitcoin, Ethereum, BNB yang besar-besar gue akan masuk. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tetap percaya dengan revolusi kripto ini atau justru kalian jadi nggak percaya karena semua hal FTX ini?